berkaitan dengan tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak, yang mana kami di JGP diminta untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nah, salah satu sumber daya yang utama adalah ada 7 aset utama atau sumber daya utama. Ada modal manusia, modal politik, modal sosial, modal agama dan budaya, lingkungan, fisik, serta modal finansial. Nah, berkenaan dengan itu, saya ingin mengidentifikasi bersama Ibu terkait dengan sumber daya yang ada di SMK Zainul Hasan ini. Dari modal yang pertama dulu, Bu. Untuk aset manusia di SMK Zainul Hasan, yang jelas kita mempunyai guru-guru yang certified. Untuk guru produktif kita, guru-gurunya itu sudah tersertified semuanya, dengan didukung oleh guru-guru lain yang juga sudah lulusan S1, S2 di sini. Dan siswa juga, kita di sini siswa kan sudah ada sekitar 620 siswa. Dan yang terakhir, kalau sekolah swasta itu yang pastinya kita didukung oleh orang-orang yang ada di yayasan. Yang kedua, Bu, terkait dengan modal sosial yang ada di lingkungan SMK Zainul Hasan. Modal sosial itu terkait dengan hubungan dengan instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan SMK. Oke. Kalau modal sosialnya kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dengan industri yang mendukung kejuruan kita. Salah satunya PT Axel Beat, dengan BSI juga untuk perbankannya. Jadi, dan kalau yang lain juga industri-industri kecil untuk mendukung program KWU juga di sekolah. Modal yang ketiga, politik. Dari sisi bagaimana kita memanfaatkan relasi pemerintah terkait kebijakan yang mendukung program di SMK Zainul Hasan. Kalau dari sisi politik, yang jelas kita didukung yang pertama oleh yayasan. Setelah itu ada pemerintah desa, dinas pendidikan, baik itu cabang dinas yang ada di Kabupaten Jember maupun provinsi, untuk mendukung program-program vokasi yang ada di SMK kita. Yang selanjutnya terkait dengan modal agama dan budaya yang lingkungan SMK Zainul Hasan. Kalau dari sisi agama dan budaya, yang jelas yayasan pada khususnya itu sangat mendukung program-program kita di sisi keagamaan, baik itu sholat duha berjamaah, mengaji bersama ketika sebelum mulai pembelajaran, juga peringatan hari besar itu sangat didukung sekali di sini. Dan kalau budaya, kita juga melestarikan budaya daerah Jawa Timur itu lewat, bisa kita lestarikan ketika kita melaksanakan karnaval budaya di kecamatan. Itu kita memang ambil tema budaya Jawa Timur. Dari budaya yang dilestarikan sudah yang ada di SMK Zainul Hasan terkait kesenian mungkin apa? Kita di SMK Zainul Hasan itu ada kesenian musik campur sari yang kita lestarikan. Terus ada patrol itu musik Jember. Dan yang terakhir ya Ponorogo, karena kita punya talent-talentnya semuanya. Yang kelima, modal fisik yang ada di SMK Zainul Hasan. Untuk modal fisik yang jelas kita gedung sudah memadai. Terus juga sarana dan prasarana sekolah sudah mendukung semua program keahlian yang ada di SMK ini. Contohnya lab mikrotik, di jurusan TKJ itu ada lab mikrotik, ada lab fiber optik. Di perbankan itu kita dukung dengan adanya bank mini syariah juga di sekolah. Oke, untuk model lingkungan di SMK Zaha ini, sekitar SMK Zaha ini yang jelas kita dekat dengan sungai, itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas, bisa mencari ekosistem yang ada di sungai atau gimana. Terus mungkin untuk juga hunting foto, jadi
selain dekat sungai juga banyak wisata-wisata yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas, pengambilan video, ambil foto dan lain sebagainya. Ya. Yang terakhir Bu, tentang modal finansial yang digunakan oleh SMK Yayasan. Oke, untuk modal finansial itu berarti berkaitan dengan sumber dana. Sumber dana di SMK Zainul Hasan yang jelas dari BOS, Bantuan Operasional Sekolah, BPOPT yang dari Jawa Timur, dan uang komite itu untuk mendukung seluruh aktivitas dan pembelajaran yang ada di sekolah. Selain dari 3 itu Bu, mungkin ada yang lain yang di luar dari Ada sumbangan dari alumni. sumbangan. Untuk sumber pendapatan SMK sendiri ada? Masih belum, tapi rencana kita akan mendirikan ISP, Internet Service Provider, yang kita pilot projectnya adalah kita berwirausaha. Terima kasih Bu Dino atas sharingnya terkait identifikasi sumber daya yang ada di SMK Zainul Hasan. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui sumber daya yang ada di Zainul Hasan ini, kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk program-program SMK ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk bisa membuat suatu kegiatan apapun, kita harus memikirkan tentang modal atau sumber daya yang ada di sekolah kita atau lingkungan kita. Nah, ada 7 modal utama. Satu, modal manusia. Seperti contohnya kita memanfaatkan instruktur apa atau kiai untuk jadi mubalek atau apapun, itu salah satu memanfaatkan modal manusia yang ada di lingkungan sekitar atau di Zainul Hasan sendiri. Tidak baik itu tokoh masyarakat, ahli-ahli tertentu, termasuk juga pelaku usaha. Jadi setiap orang yang kita libatkan itu adalah modal manusia. Ini lebih nanti digali lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang identifikasi sumber daya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Bagaimana kalian sebagai dari dasar ya kalian, bagaimana kepentingan murid yang selanjutnya kaitannya dengan setiap kegiatan, kalian harus bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMK. Ada 7 modal utama, ada 7 aset utama, sumber daya utama yang dimiliki oleh sekolah, oleh daerah, oleh siapa? Biasanya akan melibatkan 7 modal utama ini. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia itu siapa? Guru, siswa, karyawan. Betul ya.